Ya, saudara, motif kasus pembunuhan Brigadir Yosua masih tersembunyi rapat. Sementara desas-desus tersangka baru kian kencang berhembus. Perkembangannya, saudara, dua hal ini sama-sama ditunggu publik. Lalu bagaimanakah tanggapan warga setelah Baradae ditetapkan sebagai tersangka? Saudara, inilah Kopi Pagi, komentar pilihan Liputan 6 Pagi. Baradae, wayang tanpa dalang. Kalau kami ya melihat dari kejanggalan yang kami lihat di tubuh anak kami itu, kami nggak yakin cuma satu orang yang melakukan itu, pasti ada dalangnya lagi yang lain gitu. Kami harapkan ke Mabes agar sungguh-sungguh lah mengungkap siapa dalang di balik ini semua. Kasus kematian Brigadir Yosua Nofriansah Huta Barat atau Brigadir J nampaknya sudah menemukan titik terang. Direktorat Tindak Pidana Umum Baris Krim Polri telah menetapkan tersangka pembunuhan, yakni Bayangkara II Richard Eliezer Pudingham alias Baradae. Namun, bagi sebagian kalangan, penetapan tersangka terhadap Baradae bukanlah berita yang besar. Terlebih, tim khusus buatan Kapolri ini tak kunjung mengungkapkan motif pembunuhan terhadap Brigadir Yosua, padahal sudah ada tersangkanya. Motif pembunuhan menjadi pertanyaan besar yang dijanjikan Polri akan diungkap dalam persidangan. Akan tetapi, publik juga masih menunggu. Selain Baradae, apakah ada tersangka lain? Terlebih setelah Irjen Verdi Sambo diperiksa di Direktorat Tindak Pidana Umum Baris Krim Polri. Inilah Kopi Pagi, komentar pilihan Liputan 6 Pagi. Bersama saya, Agi Kurniasandi dengan juru kamera Kemal Prasetyo. Berpakaian serba hitam, inilah momen pertama kali Baradae muncul ke publik. Lelaki bernama Richard Eliezer Pudingham itu dikawal anggota Baris Krim Polri memenuhi panggilan Komnas HAM di Menteng, Jakarta Pusat. Baradae menjadi orang paling ditunggu sebagai saksi kunci alias pembocor rahasia. Apa yang kami dalami? Yang kami dalami pastilah ya ini masih berupa keterangan terkait bagaimana peristiwa hari H. Itu pasti kami dalami, ya, bahkan kami suruh minta menggambar posisi-posisinya. Itu yang pertama. Yang kedua, kami juga mendalami spektrum sebelum hari H. Sebelum Jumat itu kami tarik ke belakang, kami tanya semua apa yang terjadi, bagaimana peristiwanya, bahkan kondisinya kayak apa. Seminggu setelah bersaksi di kantor Komnas HAM, Direktorat Tindak Pidana Umum Baris Krim Polri menetapkan Baradae sebagai tersangka. Pada malam ini penyidik sudah melakukan gelar perkara dan pemeriksaan. Saksi-saksi juga sudah kita anggap cukup untuk menetapkan Baradae sebagai tersangka dengan sangkaan pasal 338 KUHP, junto pasal 55 dan 56 KUHP. Pemeriksaan ataupun penyidikan tidak berhenti sampai di sini. Ini tetap berkembang. Sebagaimana juga rekan-rekan ketahui bahwa masih ada beberapa saksi lagi yang akan kita lakukan pemeriksaan di beberapa hari ke depan. Ternyata tak semua suka dengan penetapan tersangka Baradae Eliezer. Andreas Nahot Silitonga, kuasa hukum Baradae Eliezer, menyatakan penetapan tersangka kliennya ganjal dan terlalu terburu-buru. Tim forensik juga belum selesai untuk memberikan hasil otopsinya, ya, sehingga kami juga dan saksi-saksi juga sebenarnya masih diperiksa, gitu loh, seperti yang hari ini juga. Cuman yang paling membingungkan buat kami adalah klien kami belum selesai diperiksa sebagai saksi kemarin itu, dan baru menandatangani berita acara pemeriksaan saksi itu tepat di tanggal 4 hari ini jam 1:02 pagi. Ya, itu juga sudah kami tuangkan di dalam BAP, kami catat tanggalnya, sehingga itu buat kami adalah satu hal yang membingungkan gitu loh. Jadi gelar perkara itu tidak didasarkan oleh keterangan klien kami, itu bisa dipastikan. Dengan status tersangka dan pengenaan pasal 338 junto pasal 55 dan 56 KUHP, berarti tim khusus Baris Krim Polri tak memberi ruang terhadap Andreas Nahot untuk membuat ringan hukuman Baradae.
Sebelumnya pengacara Baradae itu bersikeras jika kliennya membela diri dalam penembakan di rumah dinas Irjen Verdi Sambo. Alasan itu tentu untuk meringankan hukuman Baradae. Menurut ahli pidana, dengan pasal 338, junto pasal 55 dan 56 KUHP, tim khusus Bareskrim Polri secara tersirat ingin mengabarkan jika ada tersangka lain dalam kasus penembakan Brigadir Yosua. Pasal 56 misalnya perbantuan. Kalau perbantuan itu orang yang menyediakan sarana, keterangan, kesempatan bagi orang lain untuk melakukan tindak pidana dengan tujuan supaya si pelakunya itu lebih mudah melakukan tindak pidana. Jadi pasal 55 dan 56 pada dasarnya adalah memang memperluas pertanggungjawaban pidana kepada mereka yang sebetulnya bukan merupakan pelaku tapi memenuhi syarat-syarat tadi, kurang lebih seperti itu. Ya, jadi ada orang dengan peran masing-masing. Ada yang kemudian menyediakan A, menyediakan B, menyediakan C, bahkan ada yang hanya memberikan restu, ya, untuk tergantung strata sosialnya seperti apa dalam organisasi, posisinya seperti apa, dia kemudian bisa dimintai pertanggungjawaban pidana. Ngomongin tersangka lain, publik tentu punya pendapat beragam. Menurut saya, itu penilaian saya pribadi sih akan ada, karena kalau dari penilaian saya pribadi itu ada sesuatu yang dibungkus secara rapi sih menurutku. Mungkin ada kasus yang menyangkut satu orang ini gitu kan. Ya mungkin atasannya gitu kan, menurut saya gitu kan. Tapi memang ada yang disembunyikan. Ada yang disembunyikan gitu. Mungkin untuk menyamakan seseorang, mungkin ya maaf aja, mungkin si Baradae mungkin dijadi kambing hitam kan gitu. Iya. Nggak cuma satu tembakan, tapi katanya ada beberapa, entah itu di kepalanya, ada yang berlobang lah atau apa. Kayaknya nggak mungkin apa sih kejadiannya seperti yang diberitakan gitu. Cuma penembakan di rumah itu gitu loh. Pelakunya lebih dari satu orang? Seharusnya sih lebih dari satu. Tapi saya yakin ini nggak cuma satu sih. Saya juga nggak terlalu ngikutin banyak, cuman memang melihat yang sekilas-sekilas sepertinya bakal ada lagi sih. Iya. Walaupun sudah ada tersangka, nampaknya kasus ini tidak selesai begitu saja. Ujung jalan fakta pengungkapan kematian Brigadir J nampaknya belum terlihat. Walaupun tim khusus telah memeriksa puluhan saksi dari anggota polisi. Menurut Lembaga Pelindungan Saksi dan juga Korban ataupun LPSK, jika kasus ini ingin berujung secara terang benderang, Polri harus menjamin keamanan dari Baradae. Termasuk pada saat nanti, jika dalam penyidikan Baradae mengungkap ada nama-nama orang kuat di dalam tubuh Polri yang ikut terlibat. Tujuh jam bukan waktu yang sebentar bagi Irjen Pol Verdi Sambo yang datang ke Bareskrim Polri memenuhi panggilan sebagai saksi. Di hadapan penyidik, Copotan Kadif Propam ini mengaku sudah menyampaikan fakta yang ia ketahui perihal penembakan Brigadir Yosua di rumah dinasnya di Duren 3, Jakarta Selatan. Saya sudah memberikan keterangan apa yang saya ketahui, saya lihat, saya saksikan terkait dengan peristiwa yang terjadi di rumah dinas saya Duren 3. Mari sama-sama kita percayakan kepada tim khusus yang akan menjelaskan secara terang-benderang. Di hari yang sama setelah Irjen Pol Verdi Sambo diperiksa, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo membeberkan hasil pemeriksaan tim sus kepada 25 personil Polri terkait pelanggaran kode etik. Buntutnya, sejumlah anggota mulai dari perwira polisi hingga pejabat tinggi Polri dimutasi. Malam hari ini saya akan keluarkan TR khusus untuk memutasi, dan tentunya harapan saya proses penanganan tindak pidana terkait dengan meninggalnya Brigadir Yosua ke depan akan berjalan dengan baik, dan saya yakin tim sus akan bekerja keras dan kemudian menjelaskan kepada masyarakat dan membuat terang tentang peristiwa yang
terjadi. Tolong. Sudah ada tersangka, seharusnya tak sulit bagi tim khusus Bareskrim Polri untuk menguak motif pembunuhan Brigadir Yosua. Apalagi guna menjaga marwah, Kapolri turun tangan memutasi anggotanya yang main mata dalam penanganan kasus penembakan Brigadir Yosua. Maka wajar jika publik kepo alias penasaran untuk mengorek fakta kasus penembakan Yosua. Saya sendiri kan kaum awam gitu ya, pasti juga harus istilahnya pengen tahu dong kayak gitu. Gimana sih istilahnya mulai dari kronologinya kayak gimana, kejadiannya kayak gimana kayak gitu. Dan kita pun istilahnya sedikit tertutupi dengan kasus mereka yang nggak terbuka kayak gitu sih. Menurutku harapannya ke depannya sih mereka bisa terbuka mulai dari istilahnya kronologinya gimana, kasusnya gimana. Apalagi mereka yang udah ditutup-tutupi mulai dari saksi mata pun mereka istilahnya nggak ada suara tembakan atau gimana seperti itu. Mungkin karena prosesnya juga masih berlangsung, jadi akan ada penyidikan lain atau konferensi pers lain yang akan nanti diselenggarakan dan akan ditampilkan juga siapa tersangka lainnya dan motifnya apa. Mungkin menurut saya keterbukaannya harusnya lebih terbuka lagi ke masyarakat juga tentang kasus ini karena banyak juga masyarakat yang ngikutin kasusnya. Mungkin di proses yang selanjutnya bisa lebih terbuka lagi. Belum sih, belum. Makanya karena masih belum tahu sih siapa tersangkanya, pelaku. Saya berharap kalau diselesaikan seadil-adilnya sih. Ya. Semoga semuanya terungkap dengan secara detail dan juga bisa diselesaikan dengan secara seadil-adilnya dan tanpa ada campur tangan yang bohong gitu. Publik saja penasaran, apalagi pihak keluarga Brigadir Yosua. Ribuan kilometer dari tempat Brigadir Yosua tewas, pihak keluarga juga ikut bersuara. Tuhan ya, biarpun terlambat, tersangkanya dibuat ya telah ditetapkan, tapi kami mengucapkan terima kasih juga atas kinerja dari penyidik ya. Semoga kedepannya lagi penyidik sungguh-sungguh ya untuk menyelidiki dalam sesungguhnya. Kalau kami ya melihat dari kejanggalan yang kami lihat di tubuh anak kami itu, kami nggak yakin cuma satu orang yang melakukan itu, pasti ada dalangnya lagi yang lain gitu. Kami harapkan ke Mabes agar sungguh-sungguhlah mengungkap siapa dalang di balik ini semua. Setelah peristiwa pembunuhan itu, mungkin pandangan Baradae tak lagi biru saat melihat langit. Apalagi selain ditetapkan sebagai tersangka, saat ini Baradae juga dituntut untuk menjadi saksi kunci atas kasus kematian dari Brigadir Yosua. Publik masih menunggu bagaimana keberanian dari Baradae untuk mengungkap semua fakta yang sebenarnya. Apalagi jika memang benar ada sutradara yang ikut terlibat dalam kasus pembunuhan Brigadir Yosua. Saudara, demikianlah Kompas Pagi edisi kali ini. Saya, Agi Kunesani dengan juru kamera Kemal Prasetyo, pamit undur diri. Sampai jumpa dan salam SCTV.